Selamat datang di Fanfiction Audio. Hari ini judulnya adalah Taruhan. Autor, D.A. Kes, Aryoka Daiki, Chinen Yuri, Inoke. Genre, pertemanan. Pagi hari Daiki bangun tidur dan berjalan menuju meja makan di mana Ino memasak sarapan. Daiki hanya mencuci muka dan duduk dengan wajah masih mengantuk serta rambut yang masih berantakan karena untuk hari ini ia ada jadwal reality show sendirian sebagai bintang tamu. Sambil menunggu sarapan yang dimasak Ino selesai, Daiki duduk dengan jarak meja yang cukup ada celah luas karena ia ingin merenggangkan kaki. Tak lama Chinen bangun dengan wajah yang benar-benar abis baru bangun tidur dan bukan pergi cuci muka tapi langsung duduk di pangkuan Daiki sambil melingkarkan lengannya di bahu Daiki dengan keadaan sedang mengumpulkan nyawa sehabis dari bangun tidur. Kau seharusnya membasuh wajahmu dulu, kata Daiki. Chinen menggelengkan kepala dan ia melihat Ino sedang memasak. Kau bisa duduk di bangku bukan di pangkuanku, ujar Daiki. Chinen kembali menggelengkan kepala. Sungguh mengherankan. Ino pun berbalik dengan menyajikan hasil masakan yang ia taruh di meja makan. Chinen-san, ayo duduk di kursimu, kata Ino. Chinen menggelengkan kepala tanpa berkata apapun membuat Daiki dan Ino heran. Chinen, kau kenapa kau diam saja? Tanya Daiki kemudian. Aku mau bersama Dai-chan hari ini, jawab Chinen akhirnya. Baiklah tapi tolong kau duduk di kursi, aku mau sarapan. Hari ini aku ada jadwal syuting, kata Daiki. Chinen pun menurut dan duduk di sebelah Daiki, mana lagi ia juga ikut menikmati sarapan satu piring dengan Daiki. Chinen, aku bisa memberimu satu porsi untukmu, tawar Ino. Begini saja cukup, Dai-chan ayo makan, kata Chinen. Entah apa yang terjadi dengan Chinen hari ini. Tak hanya dari duduk di pangkuan tapi Chinen menolak makan dengan beda piring. Daiki tak masalah sebab ia juga sangat dekat dengan Chinen dan mengerti dengan sikap Chinen yang kadang selalu manja padanya. Setelah sarapan Daiki segera mandi dan berbenah diri untuk bersiap pergi syuting dan untuk kali ini Chinen tidak mengikutinya dan memilih di asrama bersama Ino. Sehingga Daiki dapat melaksanakan pekerjaannya dengan santai. Terima kasih atas kerjasamanya, kata Daiki pada staf program. Setelah selesai dari pekerjaannya, Daiki pun beranjak keluar. Dan baru beberapa langkah ia keluar dari gedung televisi tiba-tiba seseorang langsung memeluknya. Daiki sempat mengelak namun begitu melihat wajah yang memeluknya adalah Chinen, Daiki pun terheran. Aku tidak menyangka kau bisa menyusulku. Kebetulan aku juga ada pekerjaan di dekat sini jadi sekalian saja aku bertemu denganmu, kata Chinen. Dai-chan ayo kita jalan-jalan, pinta Chinen dengan mata membinar. Hati Daiki menjadi luluh melihat tatapan Chinen yang tak bisa ia elakkan dengan mudah. Bagaimana kita bermain bowling? Tawar Daiki. Baiklah. Chinen bersemangat dan langsung menarik Daiki ke tempat bowling. Hei, bagaimana kita taruhan? Usul Chinen. Taruhan. Kejut Daiki tak percaya. Yang kalah harus berdandan perempuan, jelas Chinen. Hahaha, ada-ada saja kau ini untuk apa sampai dibuat taruhan segala, tawa Daiki. Namun Chinen tak menanggapi dengan tertawa. Jadi kau serius dengan taruhan? Tanya Daiki memastikan. Iya, singkatnya. Daiki kembali merasa heran dengan sikap Chinen yang tidak biasanya melakukan taruhan. Jadilah mereka bermain adu bowling. Beberapa kali Daiki berhasil melakukan strike, begitupun dengan Chinen. Begitu memasuki babak akhir nilai poin mereka imbang dan itu berarti siapa yang kalah akan berdandan sebagai perempuan. Daiki sendiri pasrah karena ia tidak terlalu ambil pusing jika dirinya yang harus berdandan seperti perempuan untuk Chinen. Tiba giliran Chinen untuk melempar bola bowling dan begitu dilempar Chinen berhasil mendapat poin 8 kemudian giliran Daiki bersiap mengatur posisi lemparan bowling sejenak ia mengatur napas karena ini babak akhir penentuan taruhan bola bowling Daiki lempar dan strike, yang otomatis Daiki menang dengan nilai sempurna. Daiki berkacak pinggang dan menghirup kemenangan dengan penuh rasa bangga pada dirinya sendiri. Yosha, seru Daiki. Chinen berlari memeluknya. Kenapa kau senang aku yang menang? Heran Daiki. Tidak apa-apa, aku bangga Dai-chan bisa lebih hebat dariku, kata Chinen namun tak dimengerti oleh Daiki. Sesuai perjanjian Chinen pun berdandan seperti perempuan namun Daiki memintanya untuk dilakukan di asrama saja.
Karena jika di tempat umum akan ada gosip buat dirinya sendiri dan mungkin akan ada salah paham jika Chinen menyamar sebagai perempuan. Di asrama Ino baru pulang sehabis syuting. Saat di ruang makan Ino terkejut melihat Daiki dan seorang perempuan sedang makan satu piring bersama. Dai-chan, kenapa kau membawa perempuan ke asrama ini? Kejut Ino yang mana langsung menarik Daiki. Kau tahu kita akan dapat masalah membawa perempuan ke sini, omel Ino. Perhatikan baik-baik, kata Daiki sambil menunjuk wajah perempuan itu. Konbawa, Ino-chan. Ino mengucap matanya berkali-kali saking tak percaya perempuan itu ternyata Chinen. Akhirnya Daiki pun cerita kalau mereka sedang melakukan taruhan dan Chinen kalah maka ia berpakaian seperti itu. Ino terdiam, tak mengerti kenapa kedua temannya melakukan taruhan macam ini. Dai-chan Chinen membuka mulutnya minta ingin disuapi makan lagi. Jadilah Ino melihat sepasang kekasih sedang suap-suapan makan bersama. Sepertinya aku perlu piknik, gumam Ino. Sekian.